bikin konten tentang fakta gereja setan dong. Waduh. Gue malah sebenarnya sejujurnya ya, gue pengen banget bisa ketemu dengan agennya gereja setan, gereja Mormon, gereja Saksi Yehova. Jujur. Ini gimana orang Kristen tuh boleh pakai musik DJ untuk ibadah? Ko Andre, tolong bahas soal tafsiran mimpi dong. Kan di Alkitab juga ada tuh kok soal tentang mimpi. Gue bukan pawang mimpi. Next, coba bahas tentang teori evolusi yang bertentangan dengan penciptaan manusia. Oh. Wah. Apakah teman-teman setuju? Bisa dibahas secara lengkap? Tuliskan komentar di bawah. Cie. Betul. Selamat datang di Hello God on Topic bersama-sama dengan Adi dan juga Ko Andre. Yes, kali ini kita berdua tandem karena seperti biasa hostnya belum pulang. Iya dan nih. host yang satu lagi yang dadakan itu sedang syuting. Betul. Iya. Oke, teman-teman, kali ini adalah edisi yang spesial karena kali ini kita sengaja merangkum pertanyaan atau komentar dari teman-teman di kolom komentar. Yang Sejak komen di hot episode 1. Episode 1 yang mana tuh teman-teman masih ingat nggak kira-kira? Gue aja lupa loh, Di. Oh iya, beneran lupa kok. Porno ya? Iya. Iya ya. Ada kodenya. Mandre. Nah, itu tolong jangan diulang lagi ya. Oke kok. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sengaja, teman-teman dari Hello God atau tim sudah mengumpulkan mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan komentar dari teman-teman semua, dari pertanyaan yang penting untuk dijawab sampai pertanyaan yang nggak penting untuk dijawab. Betul kok. Dan sejujurnya teman-teman, saya nggak tahu sama sekali pertanyaannya seperti apa, komentarnya seperti apa. Teman-teman dari Hello God tim udah tanya, Ko Andre mau lihat dulu nggak pertanyaannya? Nggak usah, biarin nanti. Nggak dibuat-buat, surprise, dan nggak dibuat-buat. Jadi ini adalah rekaman yang tidak diedit sama sekali. Jadi teman-teman akan ketemu komentar-komentar atau jawaban Betul. yang natural, tidak ada editan. Bukan fiksi. Oke, kita nggak tipu-tipu di sini. Kita Oke. lanjut dengan komentar-komentarnya. Silakan Adi. Pertama dulu ya kok. Oh ya kok, ini kita BTW ngambil pertanyaannya acak ya. Oh, acak. Iya. Oke. Tapi ini ya, runut dari episode 1 ya. Kita ambilnya itu berdasarkan paling banyak yang di view. Paling banyak di view. Betul. Oke. Jadi Di view sejauh apa ini- di like? Di view kok, yang paling banyak view video hotnya. Hah? Maksudnya? Yang paling banyak view-nya, maksudnya videonya. Komentar yang berdasarkan? Oh, komentar. komentarnya ini kok. Kita ngeliatin komentarnya itu berurutan dari banyaknya video. Maksudnya kita Oh, ngebacanya dari video yang view-nya paling banyak. Iya, Whatever. Oke, lanjut. Ya gitu kok pokoknya. Gue pikir ada urutan dari video 1. Enggak BTW ya? kok. 1 episode. Kita mau ranking dulu video pertama. Video kita yang paling banyak ditonton. Coba tebak kok. Pasti antara pornografi atau LGBT. Yang paling bener lagi bete kok. Lagi bete. Iya, Keren tuh. banget. Itu kita view kalau nggak salah sampai 8.000 kok. 8.000. Oke, tenang aja, itu pasti naik terus. Bener-bener. Oke, good then. Mantep sih. Oke kok. Berarti ini langsung dari aja. lagi bete. Ya, Pertanyaan dari video yang LGBT. Oke, bungkus, lanjut. Jadi ada pertanyaan kayak gini kok. So, LGBT itu bisa sembuh oleh anugerah Tuhan ya, harus dilayani khusus. LGBTQ itu bisa timbul karena nature and nurture-nya ya. Apakah benar kesimpulan ini? Bisa sembuh apa terakhir? LGBT itu bisa timbul karena nature and nurture ya. Oke. Apakah benar kesimpulan ini? Oke. Iya, Bisa jadi sembuh sebenarnya oleh itu ada dua anugerah statement. Yang pertama adalah bisa sembuh, yang kedua bisa timbul karena nature dan nurture. Iya. Ya, teman-teman sebenarnya diusulkan lebih baik teman-teman menyaksikan video LGBT yang memang kita bikin ya secara lengkap, karena nanti penjelasannya lengkap di sana supaya teman-teman gak salah. Cuman begini, kalau saya mau jawab karena waktunya dibatasin per tiap pertanyaan. Jadi gini. Pertama, LGBT itu soal natur atau nurture apa bedanya? Nurture itu adalah karena faktor lingkungan, faktor tumbuh kembang, faktor latar belakang keluarga, pengalaman,
ya kan? Jadi seorang yang mengalami pergumulan LGBT, jadi gue nggak memilih untuk mengatakan ini dia LGBT, enggak. Kita harus melihat bahwa orang ini bergumul dengan isu LGBT atau same sex attraction, ketertarikan sesama jenis. Jadi seseorang bisa mengalami ketertarikan sesama jenis itu, katakanlah, karena ada faktor-faktor tertentu yang memancing atau membuat dia akhirnya mengalami satu, misalnya kebingungan identitas gendernya dia, orientasi seksualnya dia, gitu. Itu bisa tergantung, ada faktor-faktor lingkungan yang memantik. Makanya itu namanya nurture. Dan kebanyakan orang mungkin bisa dibilang 100% setuju, kekristenan setuju bahwa nurture itu faktornya. Tetapi kalau gue cari secara pribadi, ada faktor natur. Faktor natur itu begini, bukan berarti Tuhan menciptakan seseorang dengan maksud itu. Misalnya ada orang yang terlahir buta, ada orang yang terlahir timpang, terlahir ada disabilitas. Kan bukan berarti Tuhan yang menciptakan orang itu disabilitas. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, karena genetika rusak dan sebagainya, akhirnya manusia disabilitas. Nah, sama halnya dengan ketertarikan sesama jenis, potensi seseorang mengalami ketertarikan sesama jenis besar atau tidaknya, itu termasuk salah satu disabilitas kalau dalam pandangan gue sih. Jadi natur dan nurture dalam definisi itu, ya. Bukan natur dalam definisi Tuhan menciptakan seorang yang mengalami ketertarikan seksual sesama jenis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau gitu bisa sembuh atau enggak? Tergantung definisi sembuhnya apa, gitu. Kalau definisi sembuhnya itu adalah misalnya, oh saya orang itu sama sekali tidak mengalami lagi isu ketertarikan sama jenis. Gua sejujurnya tidak terlalu yakin bahwa ada orang yang betul-betul bisa sama sekali hilang ketertarikan sama jenis. Tidak yakin. Mungkin teman-teman ada yang bilang, wah itu dia akhirnya menikah tuh, sembuh tuh. Ya oke, kalau definisi kamu sembuh adalah menikah dengan lawan jenis, ya silakan. Gitu ya. Tetapi kita mungkin harus menerima sebuah fakta bahwa mungkin ada orang yang tertarik dengan sesama jenis sampai seumur hidup. Nah, sekarang tinggal bagaimana dia mengendalikannya dalam anugerah Tuhan aja. Mengendalikan itu kan, maksudnya hidup itu kan harus pikul salib. Yang seringkali orang Kristen lupa tuh adalah hidup pikul salib. Hidup pikul salib itu berarti apa? Harus ada sesuatu yang ditanggung. Nah, sekarang kamu tanggung dalam kekuatan Tuhan atau tidak? Nah, kayak gitu. Gitu sih. Wih, mantap kok. Baiklah. Oke, mau lanjut. Panjang ya. Iya, lanjut deh, lanjut. Panjang. Oh ya, BTW kok banyak juga loh yang ngungkapin pendapatnya mereka juga. Boleh. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Bilang apa tuh pendapatnya tuh? Ada juga yang komen dalam bahasa Inggris. Oke. Ini aja kali ya, langsung aja tuh pertanyaannya ini. How are we gonna reach them when they have their own definition differs from ours except through prayer for the love of mankind and the hatred towards sins? Itu di dalam LGBT kok. Jadi dia jelasin ya kalau ya not all love is good. Tidak semua kasih itu baik, tapi kasih Tuhan yang baik. Kasih kepada sesama juga baik. Yet love of lust, love of greed is bad. Jadi kasih akan sebuah hawa nafsu dan juga greed itu rakus. Kerakusan mungkin. Tamak itu juga nggak baik. Dalam era ini banyak anak muda yang tidak menemukan kehidupan kisah cintanya dalam kehidupannya masing-masing. Ada juga yang seperti contoh seorang yang buta tidak menemukan sesuatu yang dia tahu. A blind man cannot find something he doesn't know. New people came in their life, gave love in the form of pride, greed, and lust. Redefining love for themselves, self-love become more prominent in the guise of love toward others. Their God is now themselves. Yeah. Seeing the love in the Bible as their version of love, how are we gonna reach them when they have their own definition differs from ours, except through prayer for the love of mankind and the hatred towards sin? Filosofikal sekali. Filosofikal sekali. Tapi benar apa yang dia bilang. Tantangan kita itu adalah bagaimana ada di tantangan worldview. Jadi orang itu
Nah, itulah. Jadi definisi atau cara orang melihat kasih itu pasti berbeda. Ketika kita mengatakan kasih kepada ini, orang lain melihat kasih sebagai hanya misalnya sebatas nafsu. Kasih hanya sebatas apa yang gua suka. Padahal kalau kekristenan itu kan kasih dan komitmen berjalan seiringan sebenarnya. Nah, seringkali yang kita nggak kuat itu di komitmennya, kasihnya. Nah, itu kan. Nah, jadi bagaimana caranya bisa relevan sama mereka di tengah pemahaman yang diverse seperti ini? Ya mau nggak mau ya pada akhirnya kita harus berada pada tatanan edukasi. That's why kenapa Hello God ada untuk memberikan wawasan buat teman-teman kayak gitu. Amin. Nah, Haleluya. dan juga buat mereka yang memang berbeda pada definisinya, ya pada akhirnya kita tuh, gue percaya yang namanya acceptance itu penting. Penerimaan itu penting. Sekali lagi penerimaan itu penting. Ketika seseorang udah ditolak, kadang kita ngomong pakai tataran logika udah nggak bisa. Karena dia udah merasa ditolak. Nah, ketika dia merasa diterima, ada kenyamanan. Nah, di situ dia baru bisa diajak untuk melihat terang. Kalau nggak bisa. Berarti yang tadi itu kok bisa termasuk dalam nurturing ya? Maksud kamu penerimaan nurturing? Iya. Sebagai orang tua atau sebagai apa? Iya, sebagai diri kita yang mungkin terlibat dalam kisah orang yang mengalami masalah itu kok. Iya, Di entah dalam orang tua atau komunitasnya. teman atau apa ya, iya. Sebenarnya perlu untuk menerima. Karena Yesus kebanyakan tuh ya dengan orang-orang berdosa, Yesus memulai dengan penerimaan. Menarik. Iya. Coba benar lihat. kok. Sakeus. Iya. Saat semua orang tidak peduli dengan dia, semua orang membenci Sakeus, Yesus langsung straight forward mengatakan, Sakeus, malam ini aku mau menumpang di rumah kamu. Kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, dia menghindari kerumunan orang-orang, ya kan? Dia menimba air jam 12 siang. Padahal itu bukan jam timba-timba air Iya. ibu-ibu PKK pada umumnya, ibu RT kan. Kenapa? Karena dia digosipin, dia digibahin. Karena suaminya banyak kan gitu. Masih Yesus datang pada perempuan itu dan straight forward membangun komunikasi. Jadi penerimaan itu sebenarnya titik awal. Gitu sih. Oke, lanjut ya kok. Yoi. Lanjut kita ke konten selanjutnya ya. Yang wow, kok pendeta bisa nonton pornografi? Tapi ada pertanyaan yang sebenarnya nih agak nggak nyambung ya kok sama konten kita. Ya udah lanjutin Dia nanyanya aja. kayak gini. Bikin konten tentang fakta gereja setan dong. Waduh. Seterbuka apakah gereja dalam menerima fakta keberadaan gereja setan? Dan mengapa gereja setan begitu getol ingin merampas anak muda Kristen dari dekapan Kristus? Pertama langsung gue komentar yang paling terakhir. Oke kok. Gereja setan getol untuk menggapai anak muda Kristen. Gue nggak nemu tuh. Gue malah sebenarnya sejujurnya ya, nih jujur nih dia, gue pengen banget bisa ketemu dengan agennya gereja setan, gereja Mormon, gereja Saksi Yehova. Jujur, gue pengen ketemu. Oh, kok belum pernah? Belum pernah. Bahkan Seriusan? apa? Didatengin, Saksi Yehova diinjilin. juga. Ayo injilin gue, ayo gue mau gitu. Ya maksudnya bukan mau nantang, bukan, tapi maksudnya ya ayo gue siap untuk berkomunikasi. Kalian mau pakai argumen apa? Ayo gue jawab. Karena gue merasa bahwa hampir semua argumen-argumen yang menghancurkan kekristenan itu gue pikirin. Termasuk fenomena, gue pikirin kenapa ya gue bener-bener harus jadi Kristen di tengah permasalahan ini misalnya, atau di tengah permasalahan itu gitu. Kenapa gue stick on iman Kristen gitu? Nah makanya kalau misalnya dibilang getol banget gereja setan ngehampirin anak muda, gue nggak ketemu. Gue pengen ketemu. Ayo mungkin ada yang dari gereja setan pengen ketemu, boleh gitu. Iya. Silakan goyahkan iman saya gitu. Pengen sih. Tapi anyway, untuk membahas gereja setan, gue menduga sih teman-teman yang ngomong gereja setan mungkin taunya dari Mongol. Kayaknya sih gitu kok. Iya. Cuman gereja setan itu bukan jadi satu fenomena gimana-gimana sih. Setahu gue gereja setan itu yang gue tahu sejauh ini adalah ya mereka cursing isinya gitu. Katanya sih bukan menyembah setan, katanya, tetapi sains dan ilmu pengetahuan. Malah sok paling sains sendiri. Malah Kristen juga sains. Iya. Sains banget. Kita bisa berdiri di atas dasar iman dan ilmu pengetahuan kok. Oke kok. Lanjut lagi.
Ada yang ngasih saran nih kok. Saya pikir tidak hanya pria yang bisa terjebak dalam dosa pornografi, tapi juga wanita. Mungkin menarik juga untuk dibahas. Betul banget. Satu kali dalam sebuah retret SMP, adik. Waktu itu gue habis KKR dan ada seorang siswi yang datang hampirin gue. Dan dia ngaku bahwa dia nangis, sambil nangis dia bilang dia terjebak pornografi. Hampir setiap hari dia nonton film porno perempuan. Dan gue kaget. Wah. Iya betul, ada perempuan juga yang terjebak dengan pornografi mungkin, tapi jumlahnya nggak sebanyak laki-laki. Jika kamu adalah seorang perempuan dan terjebak dengan pornografi dan mendengarkan konten ini, saya mengusulkan untuk mencari pertolongan. Karena sejauh kasus yang gue pernah ketemu, nggak pernah baik akhirnya. Kalau seorang perempuan kecanduan pornografi dan tidak menyelesaikan, itu nggak pernah baik. Nggak pernah baik. Segera cari pertolongan. Cari konselor perempuan, please. Kalau bisa jangan laki-laki. Kalau bisa, kalau misalnya itu dia seorang yang sangat bisa dipercaya, ya sudah. Tapi kalau bisa cari yang perempuan. Gitu. Di gereja tapi ya. Oke kok. Menarik. Lanjut lagi. Aduh, ngomong menarik lagi. Interesting. Interesting. Asik. Lanjut lagi kok. Okay. Konten yang akan kita lihat dari kolom komentarnya. Jika alien ada, ngapain percaya Tuhan? Masih inget nggak kok sama konten itu? Yoi. Baru tuh, masih baru banget kan? Baru banget. Sama Adi. Ada yang ngasih saran kayak gini kok. Next, coba bahas tentang teori evolusi yang bertentangan dengan penciptaan manusia. Oh. Wah, ini berat sih. Di skip dulu kali ya kok. Enggak, gue mau jawab. Oh iya, oke kok. Nanti gue mau jawab. Tapi itu hanya, apakah teman-teman setuju? Bisa dibahas secara lengkap? Tuliskan komentar di bawah. Cie. Betul. Tapi gue jawab secara singkat. Menurut gue teori evolusi tidak bertentangan dengan narasi penciptaan di dalam Alkitab. Teori lo ya. Teorinya. Gua nggak ngomong evolusi ya, teori evolusi itu tidak bertentangan dengan narasi penciptaan. Jadi gua nggak belum ngomong soal berarti kok Andre setuju teori evolusi ya, itu belum. Jadi itu kapan-kapan kita akan bahas. Tapi yang pasti itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan, dan kita sebagai orang Kristen dikondisikan dalam kultur Kristen yang bersikap bermusuhan terhadap alternatif penciptaan seperti teori evolusi itu. Kita selalu, sayangnya nih, orang Kristen selalu bersikap bermusuhan. Itu gak cukup bagus. Oke kok. Oke. Lanjut lagi. Ini ada pertanyaan intermezzo yang tidak, kadang-kadang ada orang yang bertanya, mungkin lagi kepikiran ya kok. Yoi. Pas lagi nonton ini terus pengen nanya ini. Bungkus. Ada pertanyaan kayak gini kok. Ini gimana orang Kristen tuh boleh pakai musik DJ untuk ibadah? Ya lucu-lucu begini nih asik. Ya mungkin sebenarnya buat kita lucu, tapi mungkin orang ini memang mean it. Memang beneran mau nanya gitu. Bukan mau bercanda, bukan. BTW kok jadi keinget. Aku jujur pernah, mungkin bukan bilangnya musik DJ ya, mungkin musik EDM. Electronic Dance Music. Oke. Yang maksudnya mainin musiknya itu pakai benar-benar elektronik. Efek elektronik, elektro gitu. Ada satu lagu, boleh sebut ini nggak ya? Tapi aku sebenarnya suka aja sih kok dengerin lagunya Planet Shakers yang ada unsur EDM-nya. Jadi tuh dia mainin musik, terus nanti di tengah-tengah itu dia masukin drop. Oke, gue nggak terlalu paham tapi kayaknya gue cukup tahu. Gitu. Iya, Oke, terus? Gitu. Nah terus pas dengerin, iya asik juga ya. Asik sih sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Nah menurut Koko gimana tuh tanggapannya? Dari pertanyaan teman kita ini, apakah musik DJ bisa menjadi musik ibadah? Kita balik ke definisi dulu ya. Ibadah apa maksudnya nih? Pasti ibadah itu maksudnya kebaktian ya. Kayaknya ibadah ini nih maksudnya kebaktian. Gak mungkin ibadahnya ibadah apa, itu pasti kebaktian.
Kalau ngomong tentang kebaktian, maka ini adalah sebuah hati-hati kok. kalau ngomong kebaktian ini berarti adalah sebuah, sifatnya itu adalah sebuah, bisa dikatakan penyembahan yang sifatnya komunal atau korporat. Ketika penyembahan itu bersifat korporat, maka nah ini kita punya sebuah sense bahwa yang namanya korporat itu nggak bisa terlalu personal. Lu setuju nggak, Adi? Setuju kok. Jadi harus ada selera bersama. Yang ada pada istilahnya itu tataran mainstream. Nah gitu. Even though korporat ya nggak sekorporat gimana, maksudnya komunal itu pasti ada komunal yang sampai komunal yang kontemporer banget, komunal yang konservatif kan gitu kan ya. Tapi intinya adalah kita harus mencoba menjangkau semua orang karena itu sifatnya komunal. Nah, karena sifatnya komunal, maka gua punya keyakinan bahwa tidak semua jenis musik bisa dipakai dalam kebaktian. Karena sekali lagi ini sifatnya komunal. Tapi kalau misalnya gua sesama teman bertiga sesama senang musik DJ, ya udah lu pakai aja musik DJ. Buat bertiga tapi jangan buat gereja. Iya. Gitu maksudnya. Kalau misalnya kamu suka model EDM tadi, misalnya kamu dalam pribadi atau berdua sama teman-teman yang suka, komunitas yang suka, silakan pakai. Gak ada masalah. Toh Tuhan juga bukan Tuhan yang dibatasin oleh jenis musik. Tapi selalu ingat, kepentingan dari penyembahan bersama itu adalah bagaimana setiap orang di dalam komunitas itu mengalami pengalaman berjumpa Tuhan. Nah, kita nggak boleh korbankan itu, karena itu tujuan utama ibadah kan, kebaktian. Itu kita nggak boleh korbanin, gitu sih. Iya, wah itu bagus sih kok. Oke. Ada yang komen di luar konteks ini sih kok, konten kita. Go ahead. Oke. Ada yang komen kayak gini. Menurut Bang Andre, kenapa gereja abad pertengahan melakukan kesalahan yang cukup fatal dengan sikap geosentrisnya? Oh, ini tapi masih berkaitan deh, karena kan Ko Andre ngejelasin heliocentris sama geosentris. Iya juga ya waktu itu ya. Alien juga kan itu ya. Iya. Kenapa gereja abad pertengahan itu cenderung, sebenarnya kalau bahasa ini mau kita gampangkan adalah cenderung bermusuhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu dia masalahnya. Gereja sudah melembaga terlalu kuat. Dan melembaga itu sampai-sampai bercampur dengan urusan pemerintahan. Jadi gereja kebablasan dan berpikir bahwa gereja menguasai penafsiran terhadap ranah-ranah di luar apa yang harusnya gereja atur. Apa sih yang gereja mestinya kuasai dalam tanda kutip? Itu kan ranah kerohanian, ranah moral, ranah etika, iya kan? Di luar itu apa? Ilmu pengetahuan, sains, gitu, modernisasi dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang harusnya gereja nggak ikut campur. Tetapi ketika gereja sudah melembaga terlalu kuat, merasa pengen berkuasa, ingin menguasai segalanya, ya terjadilah. Sebenarnya itu bukan hanya terjadi pada kekristenan, itu terjadi juga pada agama lain. Nah, bahkan hari ini kan kita mengalaminya, begitu kan ya. Nah, jadi apa sih yang kenapa sampai begitu ya? Simple, karena para pemimpin gereja juga adalah manusia, dan manusia itu secara natur, semua manusia itu punya karakter dosa, natur dosa, dan natur dosa itulah yang pada akhirnya membuat manusia itu ingin menguasai apa yang gak harusnya dia kuasai. Udah gitu aja. Iya, benar juga ya kok. Semuanya berbalik pada individu manusia. Betul. Kalau misalnya waktu itu misalnya di gereja abad pertengahan tidak bersikap anti, bermusuhan terhadap ilmu pengetahuan, mungkin hari ini ateisme atau agnostik gak akan segitu lebaynya menyerang kekristenan juga. Iya. Gitu. Ya karena kita sendiri Kristen juga cari gara-gara. Gitu. Iya kok, pelajaran buat kita. Iya, makanya. Oke, lanjut lagi. Ada yang komen kayak gini kok. Andaikan alien benar ditemukan ada, berarti ada kehidupan lain di luar kehidupan dunia manusia ya. Pikiran saya jadi meliar nih. Selama ini saya pribadi memahami dunia ini dari Alkitab, selain selain pelajaran IPA di sekolah, di mana Tuhan seolah-olah hanya fokus di kehidupan bumi ini
dengan adanya kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu menyebabkan seluruh dunia ini tercemar dosa. Relasi manusia atau ciptaan dengan Allah menjadi rusak, lalu Allah Bapa mengutus anak yang tunggal, Yesus, untuk merestor kembali relasi ini. Jadi jikalau benar ada alien, apakah berarti ini juga bahwa ada kisah keselamatan di luar Tuhan Yesus? Mohon pencerahannya. God bless you all. Gua sering mengibaratkan tuh komentar pertanyaan kayak begini nih adalah ketika misalnya lu temukan buku sejarah keluarga lu. Nah, ketika ditemukan buku sejarah keluarga lu nih, misalnya nih ada keluarga, katakanlah keluarga Wijaya. Nama Wijaya banyak banget ya, keluarga Wijaya. Nah, ketika ada sejarah keluarga Wijaya, bukan berarti bahwa dalam dunia ini hanya ada keluarga Wijaya doang, tapi ada keluarga yang lain. Nah, Alkitab mungkin dalam batas tertentu itu gue ibaratkan seperti itu, bahwa ketika narasi Alkitab menceritakan tentang manusia dan bumi kita, itu ya karena memang kita manusia di bumi. Dan Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan yang sejauh manusia perlu tahu dari dulu sampai sekarang adalah ya soal di bumi gitu. Tidak ada satu kepentingan yang harus Tuhan menyatakan bahwa di luar ini ada kehidupan, misalnya ada kehidupan ya. Tapi gue sih cukup yakin bahwa kemungkinan besar akan ada, bisa jadi kehidupan di luar kita tuh ada gitu. Jadi nggak ada kepentingannya, karena lu bisa bayangkan Musa bengong ketika dikatakan ada alien gitu. Musa apa itu gitu ya? Iya. Misalnya gitu. Nah, jadi soal itu soal masalah yang pertama. Yang kedua soal masalah keselamatan. Keselamatan itu sendiri. Nah, gue mesti bilang sama teman-teman bahwa definisi keselamatan itu tidak semata-mata ada pada penjelasan bahwa manusia jatuh dalam dosa, kalau mati dihukum masuk neraka. Jadi manusia akan diselamatkan masuk surga. Itu nggak sesederhana itu keselamatan. Karena keselamatan yang gua pahami adalah keselamatan yang di mana manusia jatuh dalam dosa itu adalah manusia yang akhirnya jatuh dalam kehidupan pikiran yang jauh dari Tuhan. Akhirnya manusia melakukan kejahatan, akhirnya manusia hidup untuk dirinya sendiri, egois, rakus, greedy, dan sebagainya. Keselamatan itu apa kalau begitu? Keselamatan itu adalah ketika manusia yang kembali kepada Tuhan. Maksudnya manusia yang seperti Yesus, menyangkal dirinya, memikul salib, mengikuti teladan Yesus, mendapatkan atau manusia kembali kepada desain awal. Desain awal itu apa? Manusia yang baik, yang indah, yang serupa dengan Allah, manusia yang berelasi dengan Allah. Itu keselamatan. Nah, kalau keselamatan itu dipahami sebagai keselamatan yang demikian, maka terbuka kemungkinan bagi kehidupan lain di luar sana mengalami keselamatan yang sama. Wah, iya kok. Oke, lanjut lagi. Banyak juga ya lama-lama. Baiklah, lanjut kita ke konten selanjutnya yang orang Kristen bisa kerasukan. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dengan gejala natural saya pernah ketemu waktu dicek ke psikiater, ternyata skizofrenia yang disertai trauma-trauma masa lalu dan halusinasi lainnya, sehingga melakukan hal-hal aneh. Saat dikonfirmasi mengenai jaminan keselamatan, dianya ragu-ragu. Padahal sudah percaya Yesus 40 tahun lebih, terindikasi demensia yang disertai kepahitan. Sepertinya kasus yang ditemui cukup kompleks ya. Apa mungkin juga setan mendompleng orang yang sedang kumat skizofrenia dan demensia? Susah nih. Jawabnya ini susah. Apa itu setan? Apa itu kuasa gelap? Apakah kuasa gelap hanya dibatasi pada sebuah entitas spiritual pakai tanduk, pakai trisula, begitu ya? Lalu kemudian setan itu sambil seram dan hihihihi gitu. Iya, kita mesti mengakui misalnya ya, kuasa setan, kuasa kegelapan itu identik.
Ketika misalnya ya ada dunia yang jauh dari Tuhan, penuh dosa misalnya ya, banyak kriminalitas, itu kuasa gelap gak? Dunia gelap gak? Iya. Gelap. Kuasa gelap gak? Belum tentu. Gini, kita masalahnya tuh berada pada kuasa gelap tuh, kita pikirnya tuh ada pada setan. Yang ada spiritual tokohnya begitu. Enggak. Coba teman-teman baca Alkitab. Kuasa gelap itu tidak selalu digambarkan pada setannya, tapi pada kehidupan masyarakat yang jauh dari Tuhan. Itu kuasa gelap. Iya. Jadi pertanyaannya, ketika ada orang yang mungkin mengalami schizofren, atau mungkin mengalami kepahitan, boleh nggak kita sambungkan dengan kuasa gelap? Dia mengalami kegelapan. Iya, kalau mengalami kegelapan bisa disambungin kok. Jadi gue nggak mau mengatakan menyambungkan, oh ini schizofren dan sebagainya, didompleng ada iblis setan yang lagi, enggak, gue nggak mau. Tetapi cara para penulis di Alkitab memahami tentang kuasa kegelapan itu ada pada fenomena kegelapan yang mereka lihat sebagai ini adalah, karena gini, gelap itu adalah ketiadaan Tuhan. Gelap itu ketiadaan cahaya. Iya kan? Iya. Jahat itu ketiadaan baik. Iblis itu ketiadaan. Nah, menarik ya? Oke, jawaban gue sampai di situ aja dulu. Oke. Mungkin bisa dibahas selanjutnya. Oke. Kita lanjut lagi kok. Ini ada pertanyaan selingan lagi. Oh, kalau Katolik, Protestan, Ortodoks itu beda agama atau apa? Atau tanda tanya. Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu mengakar pada satu kredo, dasar kredo yang sama. Percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keselamatan di dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Buat gua, itu saja sudah cukup mendefinisikan Kristen. Udah. Jadi jawaban respon dari gua sendiri adalah Katolik, Kristen, Protestan, dan Ortodoks itu satu. Perbedaannya ada pada hal-hal yang sekunder gitu. Gitu sih. Iya sih kok, itu juga sebenarnya banyak juga sih kok yang dijelaskan. Kita bisa cari juga ya beberapa sumber untuk menjawab yang kayak gitu-gitu. Dan bisa ujung-ujungnya balik lagi ke sejarahnya ya kok. Yoi. Cuman gue mungkin harus perlu bicara buat teman-teman bahwa gini, jadi the point is kita tuh bukan mau apa, dan juga ini kayaknya kok Andre mau menerima semuanya, semua boleh. Enggak gitu kali masih. Tapi kan kita harus bisa bedakan mana yang penting, mana yang enggak yang sifatnya sekunder gitu loh. Yang primary mana, yang sekunder yang mana gitu. Dan gue nggak kepengen orang Kristen, karena gue Protestan, ini Katolik nggak sama dengan gue, berarti gue musuhin. Lu nggak Kristen amat kalau kayak begitu kan, gitu loh. Iya, jadi maksudnya gini, itulah kesatuan tubuh Kristus. Memang berbeda-beda, ada beberapa doktrinnya tuh beda-beda penafsirannya. Sudahlah, itu kan namanya cara orang atau bagaimana cara orang memaknai. Ya sudahlah, nggak usah kita terlalu gimana-gimana gitu. Bineka Tunggal Ika dong kok. Haleluya. Oke, lanjut lagi. Kok ada yang ngasih saran pertanyaan buat konten selanjutnya. Ko Andre, tolong bahas soal tafsiran mimpi dong. Kan di Alkitab juga ada tuh kok soal tentang mimpi. Gue bukan pawang mimpi. Gue punya pandangan sendiri soal mimpi. Apakah Tuhan bisa bicara lewat mimpi? Gue pikir bisa. Tetapi kalau Tuhan hari ini berbicara lewat mimpi doang, bahaya. Woi. Iya. Begini, maksud gue adalah begini. Tuhan bisa bicara nggak lewat suara hati? Bisa. Tetapi apakah suara hati lu itu pasti suara Tuhan? Hati-hati lu. Belum tentu. Nah, maksudnya adalah ketika ada suara hati yang lu pikir ini suara Tuhan atau bukan, lu harus cross check sama firman.
cross check sama firman Tuhan. Apakah firman Tuhan secara prinsipal meneguhkan apa yang lu rasa di hati lu? Kalau meneguhkan apa yang lu rasa di hati lu, ya itu suara Tuhan. Sama dengan mimpi. Apakah firman Tuhan meneguhkan apa yang ada dalam mimpi? Nah, biasanya orang yang kebingungan dengan mimpi dan suara hati itu biasanya orang yang, ini mohon maaf, bingung nih, ini suara Tuhan atau bukan? Ya karena kamu jarang baca firman, tidak memahami firman, akhirnya kamu bingung. Ya iya, karena salah patokannya tuh kembali kepada firman. Udah, itu aja. Gitu sih. Oke kok. Lanjut lagi. Ada pertanyaan kayak gini. Bang Andre dan Hello God, bisakah buat konten mengapa orang Kristen gak percaya takdir? Gue belum pernah bahas ya? Iya, belum kok. Jodoh pernah kayaknya. Oh iya sih, jodoh dan takdir sih. Iya. Kenapa orang Kristen nggak percaya takdir? Wah, kalau gini aja langsung, kalau komentar gue ya. Kalau ada takdir benar-benar takdir, di mana pilihan bebas manusia? Padahal kekristenan adalah salah satu pengajaran atau agama yang firm dan clear tentang soal pentingnya pilihan bebas manusia. Iya. Dan Tuhan itu tidak menjadi Tuhan kalau Dia tidak memberikan pilihan bebas. Kenapa begitu? Kalau Tuhan menciptakan takdir robot yang terprogram, yaitu kita manusia itu jadi robot yang terprogram. Kalau Dia jadi menciptakan manusia yang adalah robot yang terprogram, maka Dia sedang menciptakan boneka-boneka, robot-robot. Dia tidak akan menjadi Tuhan, karena definisi Tuhan itu kan kasih, Adi. Tuhan itu kasih, setuju ya? Kayaknya semua kita mesti sepakat bahwa memang Tuhan itu kasih. Dan kasih itu tidak ada artinya kalau kamu mengasihi orang yang sudah pasti mengasihi kamu. Setuju nggak? Setuju kok. Kasih itu menjadi indah ketika lu bisa mengasihi orang yang nggak mengasihi kamu. Oke? Wih, keren tuh kok. Kalau Tuhan hanya mengasihi manusia-manusia robot yang pasti mengasihi dia Tuhan bukan? Dia penakut. Iya. Quote of the day. Karena dia takut tidak dikasihi. Jadi dia menciptakan manusia yang harus tunduk dan taat pada dia. Iya. Kenapa gue ketawa dia? Aduh, nggak tahu kok. Oh, ya udah. Oke, lanjut kok. Banyak banget sih yang lebih memberikan pendapat mereka. Dan ini panjang banget. Aku coba bacain deh. Koko jangan mau semuanya. Ya. Mau semuanya? Satu aja. Maksudnya pandangannya panjang banget tuh, panjang semuanya kamu baca? Iya, Ya udah ya. Mau kok, dengerin ya. ya. Terus Bang, terkait stoikisme yang Abang katakan adalah bagian dari wahyu umum. Bukankah dengan cara yang sama logis untuk mengatakan bahwa agama-agama lain atau kepercayaan lain atau perspektif filsafat yang lain adalah bagian dari wahyu umum, karena setidaknya ada hal-hal yang benar di sana, hanya beda di pusatnya dan sebagian pengajaran yang salah. Jadi menurutku Bang, tidak fair untuk menyatakan seperti itu. Kalau demikian kita bisa mengatakan sebagai orang Kristen, kita bisa Stoik, kita bisa Islami, kita bisa Buddhis, kita bisa Hinduis dan sebagainya. Yang penting pindahin pusatnya. Terus kemudian ya itu, kira-kira itu kok, mohon tanggapannya. Banyak sih, tapi mau dilanjutin. Mungkin teman kita ini merasakan nggak fairnya karena dia merasa oh kalau gitu semuanya boleh benar gitu. Iya nggak sih? Iya, kok. Enggak gitu. Jadi gini. Semua agama, jadi gue menyamakan stoikisme pada tataran isme ya. Stoikisme, termasuk Islamisme juga. Betul ya, Buddhisme, Hinduisme, kan itu ada pada worldview atau pandangan kan begitu. Semua agama ketika dikatakan ada kebenarannya, kita harus sepakat dulu, semua agama pasti ada kebenarannya. Ya, pasti ada kebenarannya, dan kebenarannya itu patokannya ada pada apa? Patokannya itu ada pada nilai kebenaran yang kita pegang sebagai orang Kristen yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Kristus. Yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khususnya itu ada pada firman dan Yesus. Ada yang inline nggak dengan kebenarannya Yesus? Oh ada pasti. Buddhisme ada, Islam juga ada pasti. Pasti ada nilai-nilai moral, nilai-nilai yang benar, itu pasti ada. Cuman
dengan adanya nilai kebenaran pada setiap isme tersebut tidak menjadikan bahwa seluruh isme itu benar. Jadi pasti ada yang keliru dari isme tersebut di dalam perspektif Kristen terhadap mereka. Sehingga kalau bilang bahwa itu berarti nggak benar dong, semuanya dibilang benar. Ya enggak, gue juga nggak bermaksud ngomong semuanya benar kok. Ada kebenaran-kebenaran parsial, tapi bukan kebenaran yang utuh. Gitu. Jadi ya kalau mau bilang bahwa sekarang begini, misalnya gini, gue mau menciptakan agama baru nih. Agamanya apa? Agama Andreisme. Jelek banget. Agama Andreisme itu apa? Agama Andreisme itu kemudian mengambil pengajaran Yesus. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah itu berarti gue pakai nama gue nanti di kemudian hari pengikut Andre semua? Ya, ini Andreis gitu. Ih, jijik banget. Wah, itu ajaran Andreisme gitu. Kasihlah sesama manusia. Ya kita yang ini kita tahu ya, itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru. Cuman gue klaim atas nama gue. Ya udah. Itu selesai itu perkara. Jadi itu fenomenanya apa ya? Fenomena kebenaran-kebenaran parsial dalam setiap agama itu kita hargai. Tetapi bukan berarti itu original mirip agama itu. Oke kok. Itu nggak original. Ya. Ya udah, gitu. Oke. Wah, pertanyaannya sudah selesai. Ya, maaf ya, mungkin pertanyaan kalian belum ada terjawab yang sepenuhnya. Semuanya, tapi nggak apa-apa. Silakan berkomentar dan mungkin oke juga ya. Gimana menurut teman-teman edisi hot kali ini yang isinya Q&A ini? Betul. Gitu ya. Silakan teman-teman komentar juga nanti di hot berikutnya. Tolong berikan juga saran kepada kami tentang tema-tema yang bisa dibahas. Betul. Kayak misalnya tadi ada teman yang ngomongin soal evolusi itu. Betul. Ya, itu nanti akan kita bahas. Iya, masuk ke dalam wishlist kami. Wishlist ya. Yang belum tahu kapan. Jadi teman-teman mau membahas apa lagi silakan dituliskan, silakan masuk, nanti kita akan masukkan di wishlist kami untuk kami bahas secara lebih mendetil. Betul. Baiklah. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Aku sama Ko Andre pamit dulu. Oke, biasanya kalau Julius ngomong kayak gini kok. Hello God will be always on topic. Stay connected with Hello God. Julius cepet pulang.